Sunday Shalom. Kita live dulu di hari Minggu ini sebelum melayani onsite umat-umat Tuhan yang hadir di Grace Balikpapan. Halo semuanya, Pastor menyapa yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, FB, yang ada di YouTube, YT. Damai Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera bagimu. Amin. Tuhan Yesus mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik, pertolongan Tuhan hadir dalam hidup setiap orang yang percayanya, tidak akan dikecewakan, tidak ditolak, tidak dibuang di api neraka, tapi dibenarkan, disembuhkan, disucikan, dan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya, shalom. Wow, rame banget yang ada di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Selamat hari Minggu ya, dan selamat beribadah di gerejanya masing-masing. Pastor Randy ucapkan menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang saat ini sudah berkumpul di seputar Gerahais Balikpapan. Tim kami juga sebagian sudah menyiapkan untuk sarapan, kue, minuman, teh, kopi panas, kopi susu, dan seterusnya. Dan sebanyak-banyaknya kami sajikan untuk tamu-tamu yang siap beribadah pagi hari ini di Grace Balikpapan. Puji Tuhan, tiba saatnya Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan di Time for Bible. Biarlah ini menjadi makanan rohani breakfast yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebih 10.000 orang yang sedang menonton live stream ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam kitab Yosua, Bapak Ibu sekalian, pasal 24, ya, ayat 14 sampai 16. Pastor disclaimer mau menekankan renungan hari ini mengajak kita setiap beribadah. Jangan tukar ibadahmu dengan kegiatan yang lain. Jadikan hari ibadah hari di mana nomor satu kita prioritaskan ibadah. Jangan kita menyembah ilah-ilah yang lain. Jangan jadikan hobi, bisnis, pekerjaan sebagai berhala dalam hidupmu. Utamakanlah ibadah. Seperti yang kita lihat dalam kitab Yosua 24, ya, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Pastor bacakan firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Katakan amin. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah ke seberang sungai Efratkah, di Mesirkah, melainkan beribadahlah kepada Tuhan. Di sini Tuhan huruf besar. Kalau saudara melihat di Alkitab, saudara-saudara, Alkitab fisik LAI, di paling belakang ada
bagian penuntun kamus, di situ Tuhan itu ditulis salinan dari nama Yahweh. Jadi di sini Yosua mau membedakan bahwa kita harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Tuhannya Musa itu adalah huruf kapital semua, disebut Yahweh. Jangan ada padamu ilah-ilah yang lain. Jangan beribadah kepada ilah yang kepadanya nenek moyangmu ibadah, baik di seberang sungai Efrat dan di Mesir, tetapi beribadahlah kepada Tuhan Yahweh, pencipta langit dan bumi, Tuhannya orang Israel, Tuhan para nabi, Bapak Ibu sekalian, ya. Supaya di sini sampaikan ada pemisahan, karena kadang-kadang kita agak bingung penulisan kata Allah, 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 ya. Kapital, huruf besar depan atau huruf kecil. Maka di sini Pastor jelaskan sedikit bahwa saya memakai istilah ilah supaya kita bisa membedakan mana Tuhan yang disembah oleh orang Israel, mana ilah-ilah berhala yang Tuhan tidak mau ada dalam kehidupan kita. Karena tanpa sadar banyak orang Kristen ada ilah-ilah lain dalam hidupnya, yang ketika renungan disampaikan supaya kita memangkasnya, jangan ada ilah yang lain, jangan ada Allah yang lain dalam hidupmu, melainkan sembahlah Tuhan. Tuhan huruf kapital semua di dalam perjanjian lama, di dalam kamus Alkitab disebut Tuhan salinan dari nama Yahweh. Ya, baik Yahweh ini yang sudah datang dalam pribadi perjanjian baru, namanya disebut Yeshua HaMashiach, atau kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, sembahlah Tuhan Yesus Kristus, maka engkau diselamatkan, engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Amin. Jangan ada ilah-ilah yang lain. Jangan ada berhala dalam hidupmu. Jangan tukar ibadahmu kepada Tuhan dengan kesukaanmu, hobi, kesibukanmu, ataupun nama bisnis apapun. Jangan tukar. Tetapi marilah dengan takut akan Tuhan, beribadalah kepadanya bersama keluargamu. Hari ini hari ibadah, datanglah beribadah, sembahlah Tuhan Yesus. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk ibadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau ibadah. Ya, Allah yang kepada nenek moyangmu ibadah di seberang sungai Efrat kah? Atau Allah orang Amori kah? Yang negerinya kamu di ini? Tetapi ini keputusannya Yosua dan keluarganya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kamu ibadah kepada Allah huruf kecil di tulisan teks Alkitab begitu. Aku ibadah kepada Tuhan Yahweh. Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel. Tuhan para nabi. Terserah pilih Allah yang di orang Amori, atau Allah yang di seberang sungai Efrat, atau sebut ilah, ya, ilah yang lain, kepercayaan di luar Tuhan Yahweh. Tapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami nggak mau tawar tentang ibadah, kami tidak mau ada ilah yang lain.
kami dan seisi rumahku akan datang menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Disebut Yahweh. Ya, ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Maka kalau kita baca di sini kalau kita baca kita tahu, tapi kita dengar kita nanti agak rancu. Ya, jadi makanya saya kasih perbedaan. Tuhan itu huruf kapital disebut Yahweh. Ya, haleluya Yahweh. Jangan beribadah kepada ilah lain. Ditulis di sini LAI mengatakan Allah lain, tapi huruf kecil semuanya. Itu catatannya di Perjanjian Baru, Kisah 16 ayat 31, bukan 21. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ada janji Tuhan yang selalu saya ucapkan kepada orang-orang sakit. Kalau engkau setia beribadah, ya, jangan tukar ibadahmu dengan apapun juga. Kalau saudara mungkin hari ini kurang sehat, tapi masih kuat, masih mampu untuk ibadah, ibadahlah. Tidak mustahil dalam ibadah hadirat Tuhan nyata, kasih Tuhan dicurahkan, engkau disembuhkan. Saya pernah alami hal yang sama. Anak saya sakit, saya tetap ibadah. Di tengah-tengah ibadah anak saya disembuhkan. Saya dorong saudara-saudara sekalian, jangan cengeng, jangan manja. Baru sakit-sakit, loyo-loyo, lemas-lemas, capek-capek dikit, aku nggak mau ibadah malas mau mager aja, mau PW aja. Saya dorong saudara, jangan jadi orang Kristen punya iman ibadah yang manja. Jangan jadi orang Kristen imannya kayak kerupuk, baru sedikit hujan gerimis sudah takut ke ibadah, kebaktian, ke gereja. Kenapa? Kerupuk itu kena air melempem. Jangan sampai iman orang Kristen, iman Bapak Ibu sekalian, itu iman kerupuk yang kena air takut melempem. Mau ke gereja, mau ibadah kebaktian, karena hujan gerimis, nggak usah, minggu depan saja. Jangan tukar ibadahmu dengan kemanjaanmu. Karena minggu depan gereja kemungkinan besar masih ada, tetapi mengenai jiwamu belum tentu ada napas sampai minggu depan. Jadi jangan ulur, jangan tunda, jangan engkau keraskan hatimu ketika mendengarkan suara firman ini, panggilan, undangan, ajakan untuk beribadah. Karena di dalam ibadah ada janji Tuhan, termasuk dengan kesembuhan, kesehatan, dan juga tidak ada keluargamu yang mandul. Itu tercatat, ada tertulis di dalam kitab Keluaran 23, ya. Mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Kitab Keluaran 23 ayat 24 sampai dengan 26. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ada tertulis firman Tuhan di kitab Keluaran 23 ayat 24 sampai 26. Ada tertulis, janganlah engkau sujud menyembah kepada, di sini tulisnya Allah mereka. Kita bingung kan, maka saya kasih istilah ilah, ya, pembeda. Jangan kau sujud menyembah kepada ilah mereka, ilah yang lain. Jangan ada di dalam hatimu, jangan sujud, jangan ibadah kepada ilah yang lain, kecuali kepada Tuhan. Jelas ya, Tuhan itu siapa? Huruf kapital semuanya, Yahweh, Yahweh Elohim.
Janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Perhatikan, jangan ada ilah lain di hatimu, jangan engkau menyembah ilah yang lain, dan jangan engkau menyembah patun-patun berhala buatan manusia yang dijadikan ilah atau sesembahan. Patung-patung berhala, tugu-tugu berhala haruslah kau remukkan, bukan disembah, tapi harus dihancurkan. Jangan ada padamu ilah yang lain di mulutmu, di hatimu. Jangan kau sembah ilah yang lain, apapun bentuknya, baik itu pohon, baik itu kuburan, baik itu tidak kelihatan, maupun juga patung atau berhala atau tugu-tugu pembakaran, tugu penyembahan untuk ilah yang lain, berhala. Jangan. Baik itu jimat-jimatkah, opo-opokah, doti-dotikah, keriskah, atau bentuk-bentuk fisika, atau apakah itu, jangan. Tetapi saudara-saudara dan saya, orang percaya Alkitab, anak Tuhan Yesus harus menyembah, ibadah hanya kepadanya. Seperti yang tercatat di ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Yahweh, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Kenapa Pastor tekankan Tuhan Yahweh? Karena di sini ada tulisan Tuhan Allah. Kalau saudara mungkin baca tertulis bisa membedakan huruf besarnya depan A-nya. Tapi kalau saya mensuarakan, saudara bingung. Tadi jangan menyembah Allah, harus sekarang menyembah Allah. Kalau saudara dengar bingung, nanti confused. Kalau saudara baca, bisa bedakan huruf kecil semuanya ini maksudnya ilah berhala. Kalau huruf besar ini atau kapital itu gitu ya. Tapi kalau saya membacakan, saudara dengar nanti bingung. Maka saya memakai pembeda. Ya, saya memakai istilah personal name, supaya saudara bisa membedakan mana yang disembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan sesembahan orang Israel, mana dimaksud ilah-ilah yang jangan ada kepadamu kita sembah. Ya, kamu, saya, dan keluargaku dan keluargamu, orang-orang percaya, harus beribadah kepada Tuhan semesta, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kita kenal, yang kita baca di salinan Alkitab LAI di kamusnya, Yahweh. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan berjanji akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perhatikan baik-baik. Ibadahlah kepada Tuhan, jangan kepada ilah yang lain. Jangan salah ibadah. Kita harus contoh kehidupan Yosua. Kamu mau ibadah ilah lain, terserah. Tapi mengenai aku, imanku, aku akan menyembah kepada Tuhan Israel, yang di dalam perjanjian lama, yang perjanjian baru kita kenal sebagai Bapa yang baik, yang sudah menganugerahkan Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai juru selamat kita. Amin. Amin.
maka Tuhan akan memberkati air minumanmu. Sebentar saudara akan angkat air minummu akan menjadi air yang diberkati oleh Tuhan karena kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan Tuhan akan seperti tertulis menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Amin. Satu lagi 26. Maka tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Remanya adalah tidak akan ada di keluargamu, di keturunanmu yang mandul. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan sesuai firman-Nya. Ada tertulis dan Tuhan tidak gagal menggenapi firman-Nya. Amin. Mana pribadi-pribadi yang dengar ini terberkati dan siap on fire gaspol gercep setelah ini akan ke ibadah di gerejanya masing-masing. Saya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa setiap kita. Datanglah kepadanya, ibadah yang sungguh-sungguh, kita akan melihat Tuhan Yesus itu bekerja karena firman-Nya tertulis dan Tuhan menggenapi setiap perkataan firman-Nya. Hore! Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja, datangkan kebaikan bagi kita semuanya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya ibadah ya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Ada tertulis firman-Nya tidak mungkin gagal. Amin. Aku percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Haleluya.
Yesus mendengar. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Berkat dari ibadah mendatangkan keselamatan, pengampunan dosa, kesembuhan, dan tidak ada yang mandul untuk engkau dan keturunanmu. Semua diberkati sehat, selamat, sejahtera. Amin. Takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Jangan ada ilah yang lain di hatimu. Jangan tukar ibadahmu dengan apapun juga berhala-berhala modern ini. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, Yesus jawab doamu, Yesus jawab doa setiap mereka yang datang kepadanya ibadah sungguh-sungguh. In Jesus name. Amin. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, angkatlah air yang dan setialah hidup takut akan Tuhan. Umur hidupmu dan keluargamu pasti diselamatkan, pasti disembuhkan, pasti diberkati pada jalan-jalan Tuhan. Semua berkat yang baik yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, tidak ada satupun yang gagal, semuanya tergenapi. Dan dalam berkat kebajikan kemurahan Tuhan menyertai saya dan saudara-saudara sekalian, ada proteksi Tuhan, ada kasih-Nya menyertai, ada anugerah-Nya menyertai engkau. Terimalah berkat Tuhan ini hari ini untuk engkau, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat aktivitas, selamat masuk di hari yang baru, dan selamat ibadah bagi saudara-saudara umat Tuhan, orang Kristen, orang Katolik, orang-orang percaya dimanapun kau berada. Saya ucapkan selamat ibadah, selamat hari Minggu, happy Sunday. Salam kasih buat rekan-rekan pelayanan dan rekan hamba Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apabila saudara-saudara terberkati dengan pelayanan ini, tolong saudara subscribe, like, dan share ya. Dan juga kami akan hadir kembali dalam berkat Tuhan setiap pagi jam 6.05 WITA. Jadi saudara dengan subscribe itu, ketika saudara udah nyalakan lonceng notifikasinya, berarti saudara-saudara ketika Pastor Randy live seperti ini atau memposting video-video kesaksian iman, kesaksian kesembuhan, saudara menjadi orang yang privat, orang yang pertama mendapatkan notifikasi di handphone Bapak Ibu sekalian secara gratis. Sekali lagi bahwa semua pelayanan Pastor Randy adalah gratis ya, tanpa mahar, tanpa biaya administrasi, tanpa kolektor dan lain-lain. Semua adalah ladang bakti, ikhtiarku melayani Tuhan dan sesama, karena Dia, Tuhan Yesusku, sudah selamatkanku, ampuniku, dan sembuhkanku. Dan saya mau hidupku dan keluargaku, sisa anugerah Tuhan beri ini, mau jadi berkat
untuk kemuliaan namanya dan bagi sesama. Saudara, contoh dan pelayanan ini silakan ceritakan kepada orang lain biar banyak orang-orang melihat bahwa ini pelayanan bisa menjadi berkat dan akan berdampak lebih luas lagi. Oke, itu saja yang bisa Pastor share. Izin close untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Apapun yang kita alami di situasi hidup kita, Bapak Ibu sekalian, imanilah segala sesuatu, hiduplah dengan iman, karena iman adalah tindakan perbuatan, bukan hanya talking, bukan hanya di mulut saja. Karena Tuhan Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang kita semuanya, dan berjanji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, dadah. Oh iya, satu lagi, bagi saudara-saudara yang nanti berkesempatan datang dari Balikpapan, kita ada sesuatu yang indah. Apa itu? Ada kumpulan kaktus aneka macam yang tumbuh hidup. Ada juga aneka ragam pohon-pohon indah. Itu di seputar samping kolam baptisan, kolam Bethesda. Wah, kalau yang nonton ini akan datang, wah, bisa viral ini ketika mereka buat story, sesuatu yang indah yang Tuhan kasih sebagai fasilitas di pelayanan ini. Oke, itu saja, dadah semuanya. Yes, shalom. Jangan lupa kiss bye. Door closing.